Kali merdeka tetap merdeka. Shalom adik-adik, Happy Agustus. Ini adalah bulan kemerdekaan Republik Indonesia. Nah, di masa merdeka seperti ini, kakak mau kasih kamu ayat dari 1 Korintus 3 ayat yang ke-17. Sebab Tuhan adalah roh. Dan di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Jadi kita bebas, merdeka, kita merdeka menyembah, kita merdeka beribadah, kita merdeka untuk berada di rumah, namun tetap bersekutu dengan roh Tuhan. Oleh sebab itu, ya kamu kasih tahu, kalau lagi ibadah, boleh makan nggak? Boleh minum-minum nggak? Boleh tidur-tiduran? Jadi mesti gimana? Sungguh-sungguh. Waktu menyembah sungguh-sungguh. Waktu memuji Tuhan sungguh-sungguh. Apalagi waktu berdoa sungguh-sungguh. Dan kakak mau ngomong nih sama papi mami. Papi mami, udah bulan Agustus. Papi mami, biarlah tetap setia. Kerajinanmu tidak kendor, namun menyala-menyala untuk membawa anak-anaknya ibadah online setiap hari Minggu. Dan biarlah kiranya kamu berserta seisi rumahmu mengalami kemerdekaan di bulan ini bersama di dalam ibadah online anak-anak. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye. 91 ayat 1. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan tubuh pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya Ia akan melindungi engkau di bawah sayapnya. Engkau akan berlindung, kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sekelilingmu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu yang maha tinggi. Telah kau buat tempat perteduhanku, malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan ular tidak akan mendekat kepada kemahmu, sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menantang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular kedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya, aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab, aku akan menyertai dia dalam kesengsaraan, aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Shalom adik-adik, shalom para orang tua sekalian, dan shalom untuk kita semua. Apa kabarnya hari ini? Kakak Lea percaya kita semua sampai hari ini tetap dalam kondisi yang sehat, semangat, dan selalu bersukacita ya. Akhirnya setelah 1 minggu kita tidak bertemu lewat online, kita dapat bertemu kembali
di Sekolah Minggu GBI Tebet House of Favor. Beri kemuliaan buat Tuhan. Adik-adik, sebentar lagi kita ingin memulai ibadah kita nih. Kita ingin memuji Tuhan, kita ingin bersorak-sorai, kita ingin menyembah Tuhan, dan mendengarkan sebagian dari kebenaran firman Tuhan. Oleh karena itu, yuk persiapkan hati dan pikiran kita, fokus kepada Tuhan, dan berikan yang terbaik untuk kemuliaan namanya. Yuk kita berdoa dulu yuk adik-adik. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk hari ini, Terima kasih untuk segala penyertaan Tuhan yang luar biasa buat kami. Kalau kami pada hari ini masih bisa hidup, kami masih bisa makan dan minum, kami masih bisa mempunyai orang tua, dan berkat-berkat lain yang telah Tuhan berikan kepada kami, itu sungguh luar biasa. Tuhan Yesus, sebentar waktunya kami ingin memulai ibadah sekolah minggu ini, biarlah Tuhan Yesus yang pimpin ibadah sekolah minggu ini, dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Yuk, mari kita bersukacita. Masih semangat untuk memuji dan mempermuliakan nama Tuhan? Yang masih semangat katakan amin. Ya, amin. Yuk kita nyanyi Yesus kekasih jiwaku. Yesus kekasih jiwaku, sungguh ku percaya padamu, karena kasih-Mu padaku, Kau tebus dosaku. Dari terbitnya matahari dan sampai terbenamnya, tuangkan lagu pujian, tinggikan nama-Mu. Yesus kekasih jiwaku,
Yesus kekasih jiwaku, sungguh ku percaya padamu, karena kasih-Mu padaku, Kau tebus dosaku. Dari terbitnya matahari dan sampai terbenamnya, ku angkat lagu pujian, tinggikan nama-Mu. Dengan gendang ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi haleluya, Yesus kekasihku. Dengan gendang ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi haleluya, Yesus kekasihku. Beri kemuliaan buat Tuhan. Ya adik-adik, sebentar lagi kita akan menyembah Tuhan, fokus kepada Tuhan, dan berikan yang terbaik untuk Tuhan Yesus ya. Bapakku datang, menyembah-Mu di sini. Ku percayakan ada bagiku. Bapakku datang, menyembah-Mu di sini. Ku percayakan ada bagiku. Tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu di hidupku. Ayo adik-adik, mari kita nyanyikan lagu ini bersama-sama dari awal. Bapakku datang, menyembah-Mu di sini. Ku percayakan ada bagiku. Tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Ku nyanyi haleluya,
kasih Tuhan. Kami cinta Yesus, kami cinta Yesus, kami cinta Yesus, kami cinta Yesus, kami sembah Engkau, kami sembah Engkau, kami sembah Engkau, kami puji Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Engkau dahsyat Tuhan, Engkau dahsyat Tuhan, Engkau dahsyat Tuhan, Engkau dahsyat Tuhan, Engkau ajaib Yesus, Engkau ajaib Yesus, Engkau ajaib Yesus, Engkau ajaib Yesus. Haleluya, kami sembah Engkau, Tuhan Yesus. Haleluya. Aku memujimu, aku menyembahmu, ku nyanyi haleluya. Bapa, ku cinta Kau, aku memujimu, aku menyembahmu, menyanyi haleluya. Bapa, ku cinta Kau, Bapa, ku cinta Kau, Bapa, ku cinta Kau. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah bisa beribadah dan memuji nama-Mu lagi Tuhan Yesus. Berkati juga Tuhan Yesus untuk hamba-Mu yang akan menyampaikan firman kepada kami, supaya kami yang mendengar dapat mengerti dan melakukannya sesuai dengan kehendak-Mu ya Tuhan Yesus. Urapi kami dengan roh-Mu ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Shalom adik-adik, selamat hari Minggu untuk adik-adik semua. Apa kabar? Kakak berdoa kalian selalu baik dan selalu dalam lindungan Tuhan Yesus, amin. Adik-adik, hari ini kita akan belajar tentang sebuah kisah dari Petrus dan Cornelius. Nah, bagaimana sih kisahnya? Yuk sama-sama kita masuk dalam ceritanya agar memberkati kita semua. Nah adik-adik, pada suatu hari di kota Kaisarea ada seseorang bernama Cornelius. Siapakah dia? Dia itu adalah seorang prajurit pasukan. Dia itu berada di Italia. Nah adik-adik, apa sih yang menjadi nilai positif dari seorang Cornelius? Ternyata Cornelius itu adalah seseorang yang saleh adik-adik. Dia adalah orang yang takut akan Allah. Dia adalah orang yang mencintai Tuhan. Bahkan ternyata bukan cuma Cornelius adik-adik yang takut sama Tuhan. Ternyata seluruh isi rumah Cornelius, seluruh orang-orang yang ada di dalam rumah Cornelius juga takut sama Tuhan. Bayangkan ya betapa luar biasanya ya kehidupan Cornelius dan juga keluarga-keluarganya.
Oke adik-adik, singkat cerita, tiba-tiba datang seorang malaikat Tuhan kepada Kornelius. Itu pukul 3 petang. Nah adik-adik, malaikat Tuhan ini menyampaikan kepada Kornelius untuk menjemput seseorang di Yope yang bernama Simon Petrus. Setelah malaikat itu menyampaikan pesan kepada Kornelius, akhirnya Kornelius mengumpulkan 2 orang pasukannya yang selalu bersama-sama dengan dia untuk menjemput Simon Petrus. Nah adik-adik, setelah Kornelius sudah mengumpulkan prajurit-prajurit pilihannya yang setia sama dia, sama Kornelius, akhirnya mereka berangkat. Saat dalam perjalanan ke Yope, Petrus pada saat itu ada di dalam rumahnya. Namun apa yang terjadi adik-adik? Ternyata dia sangat lapar adik-adik. Dia lapar. Nah, saat dia lapar, tahu nggak apa yang dia lakukan? Ternyata Petrus naik ke atas rumahnya dan berdoa sama Tuhan. Lalu saat Petrus sedang berdoa, tiba-tiba Petrus dihinggapi oleh Roh Allah. Dan Tuhan memberikan sebuah penglihatan kepada Petrus dan mengatakan, tiba-tiba ada seekor binatang berkaki 4, dan Tuhan mengatakan kepada Petrus, Petrus, sembelilah dan makanlah. Tapi apa jawab Petrus? Tidak Tuhan, aku tidak terbiasa makan makanan yang haram, yang tidak tahir, kata Petrus. Sampai ketiga kalinya Tuhan mengatakan hal yang demikian. Akhirnya benda-benda yang Petrus lihat dalam doanya itu hilang, naik kembali adik-adik, naik ke atas langit ya adik-adik ya, karena Tuhan memberikan sebuah penglihatan. Singkat cerita, Petrus memikirkan, apa maksud penglihatan yang Tuhan sampaikan dalam doaku ya? Apa ya kira-kira? Kok aku sambil bertanya-tanya dalam dirinya Petrus, dia merenungkan. Sambil merenungkan adik-adik, ternyata tibalah 3 orang dari Kaisarea sudah sampai di rumah Simon Petrus. Lalu Tuhan bilang ke Petrus, turunlah, temuilah 3 orang yang sudah berada di depan rumahmu. Lalu Petrus turun dan mengatakan, akulah yang kamu cari. Apa maksud kedatanganmu menemui aku? Kata Petrus adik-adik. Singkat cerita, mereka yang datang dari Kaisarea, 3 orang itu menginap di rumah Petrus. Keesokan harinya mereka berangkat ke Kaisarea. Saat dalam perjalanan dan ketika mereka tiba di Kaisarea, ternyata sudah berkumpul banyak orang-orang adik-adik. Sudah banyak berkumpul sanak saudara dari Kaisarea di sana. Dan akhirnya setelah sudah banyak berkumpul, Petrus sudah bertemu dengan mereka. Petrus menjelaskan tentang Tuhan Yesus. Petrus mengatakan bahwa Tuhan itu luar biasa hebat. Saat dalam mengatakan seperti itu adik-adik, tiba-tiba turunlah Roh Kudus adik-adik ke atas semua orang yang mendengar pemberitaan itu. Ketika Petrus sudah mengatakan firman Allah kepada orang-orang yang sudah berkumpul itu, turunlah adik-adik Roh Kudus ke atas semua orang yang hadir pada hari itu adik-adik, yang mendengarkan pemberitaan itu. Dan semua orang percaya dari golongan bersunat yang menyertai Petrus tercengang-cengang. Mereka kaget. Roh Kudus turun ke atas diri mereka, seperti mereka hidup berbeda adik-adik, menjadi orang-orang yang takut sama Allah. Dicurahkannya adik-adik roh ke atas bangsa-bangsa adik-adik katanya. Sebab mereka mendengar orang-orang itu berkata-kata dalam bahasa roh. Dalam bahasa roh adik-adik. Mungkin ada adik-adik yang belum bisa berbahasa roh. Adik-adik berdoa sama Tuhan, minta sama Tuhan agar Roh Kudus, agar Tuhan memberikan karunia bahasa roh untuk adik-adik. Dan orang-orang itu terus tercengang-cengang adik-adik dengan peristiwa itu.
dan mengatakan, bolehkah orang mencegah untuk membaptis orang-orang ini dengan air, sedangkan mereka telah menerima Roh Kudus sama seperti kita? Lalu ia menyuruh apa adik-adik? Mereka dibaptis dalam nama Yesus Kristus. Kemudian mereka meminta Petrus supaya ia tinggal beberapa hari lagi bersama-sama dengan mereka. Wow, adik-adik, luar biasa bukan? Sangat luar biasa ya. Bayangkan adik-adik, kedatangan Petrus ke sana ternyata maksud dari penglihatan Tuhan adalah yang Tuhan tadi sampaikan. Tuhan ingin jiwa-jiwa ini menerima Roh Kudus, menerima bahasa roh, agar mereka juga tujuannya akhirnya dibaptis adik-adik. Nanti adik-adik ketika sudah sampai di umur yang cukup, yang matang, adik-adik juga akan menerima karunia bahasa roh. Atau mungkin Tuhan akan memberikan karunia lebih cepat. Dan juga poin terpenting, adik-adik akan menerima sebuah hal yang luar biasa, yang spesial, hidup yang baru. Ketika apa? Ketika adik-adik dibaptis. Nah, dari cerita ini adik-adik, kita bisa melihat bahwa Tuhan dalam segala perkara akan menyatakan kuasanya. Dalam segala hal, Tuhan bisa membuat sesuatu hal yang mungkin buat kita tidak mungkin adik-adik, menjadi sangat mungkin. Bahkan dari hidup kita bisa memberkati banyak orang. Oke adik-adik, oleh sebab itu kakak percaya bahwa adik-adik mampu melakukan perintah Tuhan. Ketika adik-adik saat sedang dalam kesedihan, dalam keadaan apapun, datanglah adik berseru kepada Tuhan. Dan biarlah pasti Tuhan mendengarkan apa yang adik-adik doakan. Oke adik-adik, yuk kita berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas firman Tuhan yang boleh memberkati adik-adik dan juga kita semua. Terima kasih Tuhan, Engkau begitu baik dan sangat baik dalam kehidupan kami. Kami sangat bersyukur punya Tuhan Yesus yang baik, yang selalu menjaga kehidupan kami semua, kehidupan keluarga kami. Terima kasih Tuhan Yesus, dan biarlah setiap cerita yang tadi kami dengarkan boleh menjadi kekuatan dalam kehidupan kami, dan boleh kami renungkan dan kami lakukan dalam kehidupan kami. Kami percaya dari kisah ini kami melihat bahwa Tuhan masih menyatakan mujizatnya, dan kami adalah anak-anak yang dipilih Tuhan untuk melakukan panggilan Tuhan. Dan semua masalah yang kami hadapi, kami hanya berseru kepada Tuhan dan menaikkannya dalam doa. Terima kasih Tuhan buat hari ini. Biarlah hari ini kami boleh menerima hal-hal yang baru. Dan biarlah Tuhan Engkau memberkati kami berlimpah-limpah dalam segala hal. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama katakan, amin. Terima kasih adik-adik, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Ayat 18, kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Yesus, terima kasih. Tuhan Yesus berkati bangsa kami, berkati bangsa Indonesia, berkati biar maju, aman, dan damai. Amin. Tuhan Yesus berkati anak sekolah minggu biar sehat selalu dan juga pintar selalu. Tuhan Yesus juga berkati anak sekolah minggu biar membaca firman setiap hari. Tuhan Yesus, haleluya, amin. Dan
terimalah berkat, kasih, damai sejahtera dan sukacita yang berlimpah-limpah dari Bapa Surgawi melalui anaknya yang tunggal Yesus Kristus, dan penghiburan bersama Roh Kudus yang menyertai kita, menyertai mami papi dan adik-adik semua mulai saat ini dan sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.